Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah puasa yang ke-10. Ini ada ini nasi konfeti. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah 20 hari lagi kita kan lebaran. Masih lama banget. Lumayan ya, masih udah. Mungkin sekarang Tribuners sudah boleh cicil-cicil buat snack-snack lebarannya gitu. Bener, tapi jangan sampai kalian ketinggalan waktu untuk beribadah. Iya, Itu jadi jangan fokusnya penting. wah tinggal 20 hari lagi nih, baju baru belum ada. Bener, atau Kue lapis atau belum mikirnya gini, ada. Bang, aduh cat rumah mau diganti. Cat rumah belum ada, kursi belum ganti, gorden belum ganti. Fokusnya malah ke situ. Nah malah biasanya juga nih Abang, ketika udah menjelang akhir-akhir bulan Ramadan itu malah lebih sepi masjid. Iya ya. Nah, Harusnya lebih rame dong. Makanya Jangan lebih rame, harus rame terus. harus rame terus Tribuners. Jadi jangan sampai tadi ya ketika menyambut lebaran malah menggoyahkan gitu ya Bang. Iya, Ibadah harus tetap kita. menjadi insan yang mutakin. Bener. Iya, Terus apa tuh insan bertakwa. mutakin Ki? Bertakwa. Harus bertakwa Tribuners. Nih bener ya Bang? Bener dong. Harus jadi insan yang bertakwa dan menjadi pribadi Iya. yang baru nih setelah bulan Ramadan ini nantinya. Benar sekali. Jadi lebih sempurna lagi ibadahnya. Ini kita ngomong kayak gini kayak menjelang lebaran gitu ya Bang, masih 20 Biar hari semangat. nih. Biar semangat seolah-olah kayak besok lebaran, jadi ibadahnya harus Bener ya. sekencang itu. gitu. Takut kelewat terus nih ya Bang. Jadi Bener. akhirnya makanya dikencengin. Benar. Nah, yang kita tahu juga nih ya Bang, bulan puasa ini merupakan bulan yang penuh keberkahan. Segala aktivitas seseorang saat berpuasa selama bulan ini akan menjadi ibadah yang mendapatkan pahala kebaikan ya Tribuners. Tapi terkadang masih banyak juga orang-orang yang berlebihan gitu Bang dalam menjalankan sesuatunya di bulan Ramadan ini. Begitu. Dan mungkin juga beberapa orang yang mungkin keliru gitu ya Bang untuk memaknai bulan Ramadan ini. Nah, jadi sebaiknya harus benar-benar bisa tidak hanya dinikmati ya kehadiran bulan suci Ramadan ini, tapi juga dipenuhi juga dengan insight-insight yang baik. Benar. Gitu. Jadi biar ibadahnya tuh lurus, niatnya lurus gitu. Ya mungkin boleh menonton PPKM Berkah yang belum, Tribuners yang baru saja menyaksikan ini, kita sudah hari ke-10, masih ada 20 hari lagi agar terisi gitu. Bener. Sama-sama belajar di kita. recharge lagi. Di recharge ya, Bang. lagi gitu. Agar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang melakukan justru hal-hal yang harus dihindari di bulan Ramadan. Bener. Apalagi Bang kalau dilakukan secara berlebihan. Yang berlebihan itu udah pasti tidak baik loh Tribuners. Tidak baik. Bahkan di hari biasa saja kadang-kadang kita tidak sadar. Kenapa sih kita jadi orang yang sangat mudah sakit ya contohnya, atau lemah gitu? Karena pastinya ada beberapa dari aktivitas kita yang kita lakukan berlebihan. Makan berlebihan, olahraga berlebihan, aktivitas berlebihan, tidur berlebihan. Tidur berlebihan. Ini adalah salah satu hal yang harus dihindari selama bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama, tidur berlebihan di siang hari. Ya kan? Karena aktivitas di bulan Ramadan ini mungkin sedikit berubah, tapi bukan berarti kamu jadi berdoa sepanjang malam dan justru tidur sepanjang hari. Bener. Doa terus panjang malam, siangnya tidur. Bener, gitu. jangan Ya sampai, namanya Bang. doa nggak ada usaha ya gimana? Malam sebelum tidur kita doakan tuh, Iya. kita ceritakan ke Allah Subhanahu Wa Taala mimpi-mimpi kita. Siangnya tidur. Bener. Ya gimana mau tercapai kan, Aktivitas gimana? nggak ada. Di aktivitas nggak ada Boro-boro gitu. olahraga gitu Tribuners, aktivitas aja nggak ada. Nah. Jangan sampai. Bener Ki, berpuasa bukan berarti mengubah aktivitas dari pagi ke malam hari. Tetaplah tidur tepat waktu saat berpuasa dan bangun 1 atau 2 jam sebelum azan subuh. Tidurlah sekitar 9 atau 10. Tidurlah sekitar jam 9 atau 10 malam agar kamu bisa bangun sekitar jam 3 gitu. Oke. Jam 3 pagi ya, bukan jam 3 sore gitu ya. Untuk menyiapkan makanan sahur dan sholat malam. Jika kamu masih merasa kurang cukup, kamu bisa tidur siang selama 2 jam. Bener. Gitu. Tapi kalau weekend kali ya. Tidur Kalau yang hari cukup gitu kerja ya, 2 jam nanti disuruh pulang sama bosnya.
Bener, apalagi kalau tidur terus-terusan ya Bang. Wah. Sampai kantor tidur, pulang-pulang udah beduk gitu Iya itu kan, bahaya. ke kantor kerjanya tidur aja mintanya THR, ya nggak bisa. Ya namanya sesuatu yang kita usahakan itu juga harus, yang kita doakan, inginkan itu harus ada usahanya berbarengan. Bener, bener Gitu. sekali. Lalu yang kedua Bang, yang harus kita hindari adalah bermalas-malasan ya Tribuners. Bermalas aja tuh udah nggak boleh, bermalas-malasan dua kali nggak boleh. Udah nggak boleh nih ya Tribuners. Segala aktivitas baik di saat seseorang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, tentunya bisa mendapatkan pahala karena menjadi ibadah. Jadi tidak ada alasan untuk kamu Tribuners bermalas-malasan ketika berpuasa. Kamu justru harus lebih giat lagi nih dalam beraktivitas sehingga puasa kamu jadi lebih bermakna nih ya Bang. Selain itu, melakukan aktivitas panjang hari saat berpuasa menjadikan kamu tidak bosan hingga waktu berbuka tidak terasa nih, sudah dekat. Sudah dekat dengan beduk. Beduk. Jadinya kan udah Tiba-tiba menjelang buka puasa gitu tiba-tiba ya kan? udah mau azan aja nih. Bayangkan kalau kita males itu kayak aduh masih 3 jam. 3 jam tuh rasanya kayak udah Panjang gitu. karena nggak ada Ini aktivitas. lihat jam, alah masih lama buka. Nah, selain tidak boleh bermalas-malasan, kalaupun mau beraktivitas ya Ki, ini adalah hal yang harus dihindari selanjutnya. Kalaupun mau beraktivitas Tribuners, pastikan aktivitas kita itu yang bermakna. Oke. Jangan yang kurang manfaatnya atau tidak ada faedahnya gitu. Jadi jangan puasa ini kata Rizky sama Rio harus beraktivitas. Jadi aktivitas apapun dilakukan. Iya, Enggak tapi gitu ya Bang. jangan sampai aktivitas yang kita lakukan itu tidak kita batasi sehingga kita aktivitas yang kurang bermanfaat juga kita lakukan. Makanya jangan kayak gitu ya. Itu nggak Tribuners. boleh, Nggak boleh. karena jangan sampai kita menghabiskan waktu selama berpuasa dengan misalnya nih main game. Diri kita nggak boleh. Itu cara main game Bang. Ada tuh. Karena main game kan nggak mesti game online Ki. Bener. Misalnya main permainan tradisional di jam 12 siang-siang. Lakukan terus sampai mau buka. Ketawa deh karena relate gitu ya. Ini buat teman-teman yang memang hobinya bermain game ya, atau melakukan aktivitas seperti melakukan permainan ini mungkin boleh dibatasi karena jangan sampai terpaku hanya fokusnya untuk melakukan itu, karena biasa kalau udah main game itu kan seru ya. Gitu lagi Ya ya. kan? Seru ya. Jadinya sulit untuk dihentikan. Bener, gitu. Tribuners. Atau menonton tayangan televisi berjam-jam atau nonton YouTube ke diri sendiri. Bener, tapi YouTube juga ada yang bermanfaat Bang. Iya, Kalau tapi kan kita ini kan yang nggak bukanya- bermanfaat Itu kan. bener. Jadi kalau kita nonton PPKM Berkah di YouTube ya itu bermanfaat juga. Iya, atau nonton streaming yang Bener. terus-terusan gitu seperti itu. Gunakanlah waktu kita untuk aktivitas yang produktif. Jika kita tidak bekerja, kita bisa mencoba untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain, tugas rumah misalnya, atau membantu beres-beres kayak gitulah. Pokoknya beraktivitas yang bermanfaat. Atau kita juga bisa mencoba hal yang baru dengan misalnya nih untuk nambah nama-nama pemasukan ya, tidak hanya untuk menambah pemasukan pada saat Idul Fitri, tapi menambah pemasukan aja, nambahin tabungan tuh bisa juga part time gitu, kerja paruh waktu misalnya. Itu bermanfaat tadi ya Bang. Nah, atau membaca buku dan membersihkan rumah, ataupun yang buat yang bisa mengaji, coba deh ngajar ngaji. Iya kan? Siapa tahu itu juga jadi ladang pahala untuk Udah kita. pasti. Yang diajar dapat pahala, yang mengajar tuh kan berkali lipat. Kalau satu hari ada 2 dikali tadi tuh 1.027.000 dikali 2. Waduh, itu ladang pahalanya kalau guru ngaji hebat deh bulan puasa ini. Pengen alih profesi deh, jadi pengen jadi guru ngaji. Tapi kalau tiap hari dihitung-hitungin Iya juga pusing ya. gitu ya. Kok jadi Bang? kayak ngitung-ngitungin pahala ya, tapi ya itulah nikmatnya di bulan puasa, tanpa kita hitung pun itu udah berlipat ganda Udah gitu bergelimang loh. pahalanya nih ya Gina. Tribuners. Itu tadi gitu loh. Lalu ada juga lagi nih Bang. Ada lagi juga. Ada lagi yang harus kita hindari ya. Ini perlu diaham juga nggak nih? Ini gitu ya. Ini gitu kayaknya. Ini berpergian lama di malam hari ini ya Tribuners. EKE nongkrong, EKE hangout.
Ya, Tribuners, hindari bersosialisasi berlebihan selepas melaksanakan ibadah salat tarawih nih ya, Tribuners. Selain itu, jangan berkeliaran atau jalan-jalan di malam hari jika bukan untuk keperluan yang penting dan mendesak. Jika kamu terlalu lama berpergian atau berada di luar rumah ketika malam hari, otomatis jadwal tidurmu juga terganggu. Kamu akan tidur di jam yang sangat malam dan sulit untuk bangun sahur tepat waktu. Mungkin kalau hari biasanya sering gitu ya Bang, kita keluar malam gitu kan. Hiburan Cari ya. hiburan. Tapi Bukan cari pahala ya, cari hiburan. tapi Tribuners ketika bulan Ramadan ini mungkin itu dikurangi gitu. Dikurangi. Bang. Pergi seperlunya aja. Tapi jangan sampai nanti setelah bulan puasa balik lagi. Bener. Justru bisa diperbaiki nih pola hidupnya sekarang. Bener. Jadi pergi itu pergi yang penting aja nih. Yang penting Jangan aja. sampai pergi-pergi yang bosan di rumah muter-muter nggak jelas. Iya benar-benar. Iya kan? Atau misalnya ini juga bukan tidak berlaku ya, tapi ini mungkin berbeda cerita dengan Tribuners di rumah yang mungkin memang bekerjanya harusnya malam, Bener. dapat shift malam gitu. Jadi harus benar-benar dijagalah pola istirahatnya, pola hidupnya dijaga gitu. Benar sekali nih Bang. Kecuali kalau keluar malam-malamnya buat sholat tarawih lanjut tadarusan. Masya Allah sekali itu ya Tapi Bang. juga pulangnya langsung istirahat. Istirahat, karena gitu. takutnya tadi tidak bangun di waktu yang tepat ketika sahur itu yang Iya, ditakutkan. benar sekali. Selanjutnya apa lagi nih Bang? Nah, ini hal yang harus dihindari selama bulan suci Ramadan. Ini yang terakhir untuk hari ini ya. Belanja berlebihan. Mari kita bersama. Wih, ini kayaknya, Aduh, semenjak semuanya sekarang digital. Belanja tuh nggak perlu ke toko, dari handphone bisa. dari smartphone, dari handphone aja tuh, dari jari jemari ini belanja itu mudah. Bener. Gitu loh. Entah kapan di check out nggak tahu, belanja Yang penting aja masuk dulu. keranjang dulu atau ditandain dulu Bener. gitu kan, sehingga ketika memang ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau tadi kan sholat tarawih itu bisa mengatasi stres, tapi ternyata stresnya diatasi dengan belanja, dikurangin lah, banyakin ibadahnya. Mungkin aja. disebabkan karena belanja yang berlebihan tadi ya Bang, stresnya ya. Iya kan, bisa juga. Tapi atau misalnya memang dari dulu gayanya kayak gitu. Kalau setiap stres belanja, setiap stres belanja. Karena ya bulan puasa tarawih aja lah. Bener. Tingkatkan sedekah malah justru gitu. Jadi jangan belanja berlebihan. Lagipun sebenarnya semuanya itu harus pada cukup. Bener. Porsinya Gitu. harus Porsinya cukup harus semua. cukup, porsinya harus sewajarnya saja. Kalau memang mau belanja pun belanjalah untuk kebutuhan buka puasa, sahur gitu. Bener sekali nih ya Tribuners. Jadi jangan sampai kalian itu kalap gitu ya Bang. Iya. Lapar mata. Bener, karena yang berlebihan itu tetap tidak baik ya Tribuners. Ini tidak baik secara finansial. Ya kan? Kita kan pengennya kan mengumpulkan berkah, mengumpulkan pahala. Tapi kalau kita jadikan momen yang dikasih loh nih 1 bulan penuh untuk kita bisa maksimal Ibadahnya dalam gitu ya, Bang. beribadah, dalam melakukan amal-amal baik, kita malah maksimal dalam bukan membuang ya, istilahnya kayak melakukan hal-hal yang berlebihan itu kan juga ya sebenarnya tidak disarankan gitu. Benar sekali nih ya Bang. Nah mungkin ada juga nih Bang, Tribuners di rumah yang penasaran nih, selain dari apa aja sih yang harus kita hindari selama bulan Ramadan ini. Nah, Tribuners bisa langsung saja bertanya di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa namanya nih? Umi. Oke Kak Umi ya. Memasuki bulan puasa nih Kak. Ada nggak yang mau kakak tanyakan seputar Ramadan nih Kak? Ada sih. Apa sih hukumnya selama bulan puasa berpegangan sama pacar? Itu aja sih. Pegang tangan ya Kak. Iya. Oke. Untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang masuk di segmen Tanya Pak Ustadz. Apakah berpegangan tangan dengan pacar di bulan puasa bisa membatalkan puasa? Aha. Ini menarik ini ya, menarik. Jadi berpegangan tangan dengan pacar di bulan puasa bisa nggak batal puasanya? Berpegangan tangan baik di luar
bulan puasa maupun dalam bulan puasa, selama dia belum sah menjadi seorang suami istri, maka tidak boleh. Nah, gitu ya. Jadi hukum berpegangan tangan saja, wah, biasa anak muda sekarang ya, maka tak boleh gitu. Karena apa? Anda belum sah menjadi suami istri gitu. Nah, lalu bagaimana dengan bulan puasa? Puasanya sah, Anda sah selama Anda tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, sah, tetapi bisa mengurangi pahala puasa Anda. Apakah hanya berkurang? Kalau 10 kurang 1 kan sisa 9. Oh, kita nggak tahu. Karena yang memberikan pahala puasa kita adalah Allah. Berapa Allah kasih kadar pahala puasa kita? Ya kualitas puasa kita kayak mana? Allah yang akan membalasnya gitu. Nah, maka harus dijaga. Nah, bulan puasa ini, Ramadan, saum, puasa, siam ini ya adalah hakikatnya adalah mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita dari yang membatalkan puasa dan dari hal-hal yang membatalkan, menghabiskan pahala puasa kita. Nafsu kita kendalikan. Nafsu kita kendalikan. Jadi ya sudah deh gitu. Mau di bulan puasa maupun di luar bulan puasa, jangan pegang-pegangan tangan sama pacar gitu. Kalau mau, yang ajak nikah, wah itu bebas, itu mau pegangan apa saja. Ayo, wah, kalau apa sudah sah suami istri. Nah, makanya kalau mau puas, pegangan gitu kan, ya sudah nikah. Nah, itu nikah dia. Oh, belum mampu Ustaz untuk nikah. Nah, maka puasa. Jadi nggak bisa megang gitu kan. Oke, saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Mari kita menjaga puasa kita agar tidak batal dan pahala puasa kita tidak hilang. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Nah, Tribuners, tadi sudah kita sampaikan hal-hal apa saja sih yang harus dihindari. Ya, dihindari selama bulan suci Ramadan. Banyak ya, kurang lebih ada 6 poin. Benar. Tidur berlebihan di siang hari, bermalas-malasan, Benar. membuang waktu untuk hal-hal yang anfaedah kalau kata orang-orang sekarang gitu. Terus ada juga menghabiskan uang untuk berbelanja, berpergian di malam hari. Oh, ternyata kita ada skip satu, Ki. Menghabiskan uang untuk pesta buka bersama. Wow. Mungkin kita bisa bahas di sini ya. Itu karena mungkin udah waktunya untuk berbuka Aduh, puasa. makanya tadi kurang fokus jadinya. Tapi sebenarnya berbuka puasa bersama ini kalau tadi niatnya untuk bersilaturahmi, yaitu pastinya baik gitu kan dalam menjalin hubungan kita sesama manusia. Mungkin sudah lama tidak bertemu atau pernah berselisih paham. Ini saat yang baik untuk kita berkumpul gitu. Tapi kalau dilakukan selama 30 hari terus menerus, misalnya punya 30 circle, itu yang menangis bukan lagi kitanya gitu ya Bang. Dompetnya dompetnya menangis. juga. Terlepas bagaimana bagaimana keadaan sosial teman-teman, Bener. tapi itu termasuk hal yang harus dihindari karena bersifat berlebihan. Benar. Dan juga apalagi sekarang Bang, kondisi kita kan masih dalam pandemi gitu ya kan. Kita Iya. belum tahu nih gimana nantinya gitu ya Bang, kan Iya, perkembangannya benar. seperti apa. Nah, alangkah lebih baiknya juga diminimalisir lah. Benar, agar kita juga tetap bisa menjaga kesehatan. Tapi jangan juga jadinya curi-curi Iya. gitu, Ki. Dan kalaupun memang berbuka puasa di luar gitu ya Bang, bersama atau rame-rame, tetap terapkan protokol kesehatan. Iya, benar sekali. Jadi itu tadi, tapi bukan berarti berbuka puasa bersama itu dilarang ya, tidak dilarang, tapi kalau dilakukan berlebihan sebaiknya dihindari. Hindari gitu. Baiklah nih Bang, menjelang beduk sore hari ini. Ya, nih. dan juga tadi Tribuners sudah terjawab rasa penasaran Penasarannya. lewat pertanyaan yang disampaikan ke Ustadz Ustadz. tadi di segmen Tanya Ustadz. Kita sampai ke momen-momen yang selalu kita tunggu-tunggu, yaitu momen menjelang buka puasa ini. Aduh, saya sih alhamdulillah sih saudara datang dari Singkawang ini, jadi bisa makan menu spesial dari Singkawang 2 hari berturut-turut. Ini kali ini apa nih Bang? Kalau kali ini tuh kue talam ebi Singkawang. Wow. Aduh, itu atasnya tuh ini kan agak asin ya. Atasnya kayak ada labu asin.
ada udang ebi, ada cabai rawit. Lengkap kayaknya emang. Yes. Ada asin, pedasnya juga ada. Iya, benar. Tapi nggak terlalu pedas pastinya. Nggak terlalu pedas. Secukupnya aja. Secukupnya aja. Nah kalau Rizky kayaknya sih Apa, Ki? kembali ke kuliner Nusantara nih bang. Iya, benar-benar. Rizky hari ini kayaknya pengen lopes. Aduh, Iya kan? langsung terbayang Begitu saya. disiram dengan kuah gula merah. Aduh, itu yang taburan saya- kelapa parutnya. Aduh, dengan ketannya yang lembut Bener. gitu. Jadi rasa gurih-gurih manis. Gurih-gurih manis. Jadi semoga Tribuners juga buka puasanya dengan yang manis dan yang sehat-sehat ya. Jadi ini udah masuk ke puasa ke-10. Semoga tetap sehat gitu. Agar semakin sehat dan semakin semangat berpuasanya, kita akan masuk juga menghadirkan kembali. Siapa yang akan kita hadirkan? Kita akan menghadirkan tausiah dari ustazah dan ustadz dari IAIN Pontianak Kalimantan Barat. Ya, kurang lebih seperti biasa ada 30 yang ustadz dan ustazah yang akan menyampaikan tausiah berbeda-beda setiap harinya. Hari ini adalah berarti giliran ustadz atau ustazah yang ke-10. Benar. Tentunya dengan tausiah dengan tema yang pastinya memberikan kita pencerahan gitu sebagai umat Islam Benar gitu. sekali nih bang. Jangan lupa terus saksikan PPKM Berkah setiap hari. Inilah program spesial Tribun Pontianak di bulan Ramadan yang tayang setiap pukul 5 bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Padriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya mengajak, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, memperbanyak syukur kepadanya, karena atas izin dan rahmat-Nya hingga saat ini Allah begitu banyak memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Saking banyaknya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Berkaitan dengan nikmat, Allah tidak menyuruh kepada kita untuk menghitungnya, tetapi Allah hanya menyuruh kepada kita untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kamu mau dan pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan tambah nikmat itu. Dan ingat, jika kita tidak mau dan tidak pandai bersyukur, tunggulah azabku amat pedih. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita yakin dan menyadari bahwa melalui beliaulah risalah-risalah yang sampaikan beliaulah sehingga kita dapat membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Dan kita tahu melalui ajaran yang disampaikan beliaulah sehingga pada saat ini ibadah yang kita lakukan, di antaranya ibadah syam, ibadah puasa yang saat ini sedang kita laksanakan, sehingga kita tahu mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan, mana hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita, dan mana hal-hal yang diperbolehkan ketika dalam melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Ketika kita berpuasa, tentunya ada beberapa hal yang dilarang untuk kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan. Karena
Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, mereka tidak mendapatkan ibadah dari puasanya itu. Yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus belaka. Kadang kita menyadari, hadirin sekalian, so'imin so'imat rahimakumullah, ketika kita sudah mampu untuk tidak makan dan tidak minum, artinya menahan lapar dari sejak terbit fajar atau masuknya masa imsak sampai terbenamnya matahari, dan tidak melakukan hubungan badan suami istri di siang hari, seolah-olah kita merasa bahwa ibadah puasa kita itu sudah sempurna, sudah baik, dan pasti Allah terima. Memang hadirin sekalian, so'imin so'imat rahimakumullah, salah satu rukun dari ibadah puasa adalah tidak makan dan tidak minum, serta menahan hawa nafsu, tidak melakukan hubungan badan suami istri sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Itu rukunnya, hadirin sekalian. Namun bukankah ketika rukun itu telah terpenuhi, syarat dan wajib terpenuhi, tetapi itu dapat berkurang ketika kita melakukan hal-hal yang kurang terpuji, hal-hal yang dilarang untuk kita lakukan, terutama ketika kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW mengatakan bahwa, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ada 6 hal, ada 6 perkara yang dapat merusak amal seseorang. Di antara termasuk yang dapat merusak ibadah puasa. Yang pertama adalah orang suka membicarakan aib orang lain, atau al-istighlar bi uyubil khalqi. Sibuk membicarakan kelemahan-kelemahan orang, sibuk mencari kekurangan-kekurangan orang, sehingga lupa akan kekurangan dirinya sendiri. Kata pepatah mengatakan, semut di seberang lautan tampak olehnya, namun gajah di pelupuk mata tidak tampak olehnya. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan orang yang begitu kecil-kecil dapat diketahui dan dikoreksinya, atau dapat diketahuinya dengan baik dan teliti bahkan. Namun ketika kesalahan yang ada pada dirinya kadang-kadang diabaikan karena saking sibuknya untuk mencari kesalahan atau aib-aib orang lain. Bukankah Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Jadi ketahuilah hadirin sekalian bahwa menutup, seharusnya kita tutup aib saudara-saudara kita, maka insya Allah di hari kiamat nanti Allah akan menutup aib yang ada pada diri kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa dan salah? Pasti kita akan pernah melakukan dosa dan salah. Hanya berkat kasih sayang Allah sajalah, maka aib-aib kita yang ada pada diri kita mungkin saat ini masih Allah lindungi berkat rahman dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin sekalian, termasuk juga menutup aib atau membicarakan aib orang lain adalah ketika kita sering berbohong dan sering berkata-kata yang jorok, termasuk dalam dia bertengkar, bahkan bertindak atau berperilaku yang bodoh. Dalam satu hadis Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh pada perbuatannya yang meninggalkan makan dan minum pada siang hari. Artinya Allah tidak butuh kepada orang suka berdusta dan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kedustaan itu. Walaupun dia berpuasa, Allah tidak butuh dengan ibadah puasanya. Demikian juga ketika kita suka berbicara tentang jorok, bertengkar, berkelahi, dan seterusnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim mengatakan bahwa apabila di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, berteriak atau bertengkar, dan bertindak bodoh. Jika ada orang mencela atau mengajak bertengkar, katakanlah bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi sekalian, intinya adalah ketika kita berpuasa,
kita hendaklah menjaga lisan kita dari membicarakan orang lain, kita jaga lisan kita dari berbuat bohong atau berkata bohong dan dusta, serta kita jaga lisan kita untuk berkata jorok, bertengkar, dan bertindak yang tidak terpuji tentunya. Hadirin soimin soimat rahimakumullah. Adapun yang kedua yang harus kita hindari ketika kita berpuasa adalah hati yang keras. Hati yang keras itu, hadirin sekalian, adalah orang yang kadang-kadang saking kerasnya hati itu tidak mau menerima nasihat orang lain, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dan seterusnya, karena menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling sahih, dirinya lah yang paling suci. Untuk itu, melalui bulan puasa ini kita lembutkan hati kita. Kita terima nasihat dari orang lain, walaupun itu secara status sosial mungkin mereka berada di bawah kita. Tetapi ketika kita mau menerima nasihat-nasihat, karena yakinlah hadirin sekalian, orang yang kita perhatikanlah sebagaimana Umar mengatakan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah, dengarkanlah apa yang diucapkannya, tetapi kamu jangan melihat atau siapa yang berbicara itu. Ketika kita mampu untuk mengaplikasikan itu, insya Allah ibadah puasa kita akan terjamin, insya Allah puasa kita akan terhindar dari hal-hal yang dapat mengurangi ibadah puasa itu sendiri. Yang ketiga, biar ibadah kita puasa, nilai ibadah puasa kita menjadi maksimal, tentu kita juga harus menjaga rasa malu. Bukankah kata Rasulullah, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Apa malu? Yang dimaksud malu di sini adalah malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, malu untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, yang keempat adalah panjang angan-angan. Memang ibadah puasa itu ibadah yang membuat kita lapar, kadang-kadang membuat ibadah kita menjadi tidak maksimal karena kita merasa kurang tenaga dan seterusnya. Sehingga kita banyak melamun pada waktu itu. Sehingga kita banyak berandai-andai. Untuk itu hadirin sekalian, maka hilangkan atau jauhkan dari perbuatan melamun yang tidak berguna. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu berwasiat, yang aku khawatirkan atas kamu adalah panjang angan-angan dan memperturutkan hawa nafsu. Panjang angan-angan adalah dapat melupakan akhirat dan menurutkan hawa nafsu, menghalangi kamu untuk kebaikan atau kebenaran. Soimin, soimat rahimakumullah. Yang kelima adalah sibuk dengan urusan duniawi. Kita tidak dilarang untuk mengurus atau memperhatikan atau melakukan urusan-urusan dunia, tetapi hendaklah kita seimbangkan. I'mal di dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Silakan kita kejar urusan dunia, ya, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, tetapi jangan lupa kita perhatikan untuk urusan akhirat, seolah-olah kita akan mati pada besok hari. Artinya adalah kita harus keseimbangan di sini urusan dunia dan akhirat. Dan terakhir adalah hendaklah kita menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Perbuatan maksiat itu berupa kezaliman, berupa perbuatan-perbuatan yang tentunya dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Ulama mengatakan, hadirin sekalian, di akhir ini ingin saya sampaikan bahwa mari kita jaga ibadah puasa kita. Bahkan kita berpuasa jangan sampai kategori ibadah yang awam saja atau ibadah umum, tetapi kalau dapat kita sampai kepada ibadah yang super khusus, yaitu saumil khawasil khawas. Artinya selain daripada ibadah menjaga dari hal-hal makan, minum, serta panca indera kita, tentunya kita harus kita jaga adalah juga hati dan sikap kita. Jika itu kita lakukan, mudah-mudahan hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ibadah kita Allah terima menjadi catatan ibadah kita yang jadi bekal kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, kata Allah,
beribadah puasa hanya untukku dan akulah yang dapat membalasnya. Mudah-mudahan dengan kita selalu menjaga hal-hal yang dilarang di dalam beragama, mudah-mudahan ibadah puasa kita menjadi maksimal. Tidaklah kita hanya mendapatkan lapar dan haus belaka, namun kita mendapatkan amalan-amalan ibadah yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam, dan kita berharap mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di bulan puasa yang akan datang. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison M. Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.